Rusia membuat klaim mengejutkan. Wilayah Luhansk di Ukraina Timur kini telah sepenuhnya mereka kuasai. Ini menjadi wilayah Ukraina pertama yang jatuh 100% ke tangan Moskow sejak awal invasi besar-besaran tahun 2022. Apakah ini awal dari runtuhnya Ukraina Timur atau sekedar propaganda perang Moskow? Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Rusia pada 30 Juni 2025, Leonid Pasenchik, pemimpin wilayah pro-Rusia Luhansk yang ditunjuk oleh Moskow, menyatakan Republik Rakyat Luhansk sudah dibebaskan sepenuhnya 100%. Luhansk adalah wilayah strategis di timur Ukraina, berbatasan langsung dengan Rusia dan selama ini menjadi pusat pertempuran paling sengit sejak konflik meletus pada 2014. Luhansk memiliki luas sekitar 26.700 km persegi, menjadikannya salah satu wilayah penting di Donbas, kawasan industri utama yang sangat diperebutkan. Wilayah ini bersama Donetsk telah diklaim sepihak oleh Putin sebagai bagian dari Federasi Rusia sejak September 2022. Tapi komunitas internasional tetap menganggapnya wilayah Ukraina yang diduduki. Kementerian Luar Negeri Ukraina langsung merespon tegas. Oleg Nikolenko, jubir Kemlu Ukraina menyatakan, sebagian besar negara di dunia, termasuk anggota PBB, juga menolak aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia. Namun, Moskow tetap keras kepala. Sejak awal invasi pada Februari 2022, Rusia kini menguasai hampir 19% wilayah Ukraina yang diakui secara internasional, termasuk sebagian besar wilayah Donetsk, Kherson, Zaporizhia, bahkan bagian dari Kharkiv dan Sami. Meski pertempuran terus berlangsung, Rusia secara perlahan menguatkan posisinya di beberapa wilayah timur. Kremlin bahkan menyatakan bahwa seluruh wilayah yang telah mereka duduki kini berada di bawah payung nuklir Rusia dan tidak akan pernah dikembalikan. Klaim seperti ini sering digunakan sebagai alat propaganda. Bahkan, pernyataan dari kepala wilayah pro-Rusia belum dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia sendiri. Namun jika benar, penguasaan penuh atas Luhansk bisa memberi Rusia keunggulan taktis, membuka jalan untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Donbas dan bergerak ke wilayah lain. Jika Luhansk benar-benar sepenuhnya jatuh, maka Donetsk bisa menjadi target selanjutnya. Dengan serangan udara, drone, dan artileri berat, Rusia bisa mengintensifkan tekanan di seluruh wilayah Donbas, tujuan strategis utama sejak awal invasi. Namun pertanyaannya, apakah Ukraina memiliki cukup sumber daya dan dukungan internasional untuk merebut kembali wilayah-wilayah ini? Luhansk mungkin telah jatuh, tapi perang belum usai. Bagi Ukraina ini bukan sekedar kehilangan wilayah, ini soal kedaulatan dan masa depan. Dan bagi dunia, ini pengingat bahwa konflik besar di Eropa masih jauh dari kata selesai. Menurut kamu, apakah ini hanya langkah kecil menuju aneksasi total Ukraina Timur oleh Rusia? Atau Ukraina masih punya peluang untuk membalikan keadaan? Tinggalkan komentarmu di bawah, like jika kamu ingin lebih banyak konten seputar geopolitik dan perang modern. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru.